Saudara, hari ini saya mau bagikan dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8. Apa isinya? Kata Kain kepada Habel adiknya. Jadi yang berbicara di dalam ayat yang ke-8 ini adalah Kain. Kain berbicara kepada Habel. Habel itu siapa? Adiknya. Apa yang dikatakan oleh Kain? Marilah kita pergi ke padang. Kita ini adalah Kain dan Habel. Marilah kita pergi ke padang. Ya, kalau ke padang itu dalam bahasa aslinya sadeh, bisa lapangan belantara atau rumput, atau juga bisa tanah, ya, ke tempat yang luas gitu dia. Kemudian ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Jadi sebelum terjadi pembunuhan, Tuhan Allah sudah mengingatkan Kain, saudara. Di dalam ayat yang ke-6, 7, ya, Tuhan Allah mengingatkan Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah engkau tidak berseri-seri jikalau engkau berbuat baik, kata Tuhan Allah kepada Kain. Ya, di sini Kain mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, tetapi dia menolak, tidak punya iman terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Buktinya di dalam ayat yang ke-8, Kain berkata kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Dan sesampainya di padang, Kain berdiri, Kain memukul Habel dan membunuhnya. Ini karena hati Kain sendirilah, dia sendiri yang membuat hatinya menjadi keras. Dia sendiri yang mengizinkan hatinya diisi oleh dosa. Dosa telah menguasai dia. Dosa telah merasuki dia. Dosa telah menggenggam hidupnya. Sehingga Kain membiarkan dosa bertindak. Bukan Tuhan yang mengisi hati Kain dengan kejahatan, tidak. Tuhan Allah sudah mengingatkan Kain untuk hati-hati, kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan Tuhan bilang engkau harus berkuasa atasnya. Tapi Kain justru menyerahkan hatinya kepada iblis untuk dipakai melakukan kejahatan demi kejahatan. Makanya dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga dikatakan di sana, iblislah yang menjadi bapamu, ya, yang melakukan kejahatan demi kejahatan. Dia adalah pembunuh sejak semula. Saudara, hati-hati dengan hidupmu, apa yang kau isi dalam hatimu. Kalau hatimu tidak ada firman Tuhan, tidak ada Roh Kudus, kalau hatimu engkau isi dengan hal-hal yang dosa, maka itu akan membuahkan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Kain. Hati-hati saudara, hati-hati. Dan Kain maka menimbulkan yang namanya keputusan membunuh Habel adiknya. Ini adalah pembunuhan pertama manusia dalam sejarah manusia, di mana Kain membunuh Habel adiknya. Ya, sebelumnya Tuhan sudah memperingati Kain, tetapi Kain mengeraskan hatinya sehingga dia menimbulkan kejahatan, melakukan kejahatan, menghasilkan kejahatan demi kejahatan. Makanya Tuhan menolak Kain. Makanya Tuhan tidak berkenan kepada Kain dan tidak berkenan kepada apa yang dipersembahkan oleh Kain. Karena Tuhan melihat Kain tidak punya iman. Ya, orang yang tidak punya iman kepada Yesus Kristus dikatakan tidak mendapat perkenanan di hadapan Allah. Tuhan memberkati saudara, hati-hati, waspadalah dalam hidupmu. Dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kejahatan. Ayat Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati-hati saudara, hati-hati. Dalam Yohanes 2 ayat yang ke-25, karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya, yaitu adalah Tuhan Yesus, ya, tentang manusia, sebab Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Tuhan kalau berkata kepada kita manusia, ya, itu terjadi saudara. Terjadi karena apa? Karena dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi berhati-hati bertindak dalam hidupmu di bawah matahari ini. Hati-hati. Makanya itu jangan ceroboh, jangan gegabah,
Jangan mengisi sesuatu hal yang bertentangan dengan firman-Nya dalam hatimu. Ya, Tuhan memberkatimu. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Oke, Tuhan berkati.